Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara, satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, tadi merupakan satu hal yang sangat menarik kali, apalagi tentang membahas masalah ganti-mengganti, kode-mengkodo tentang puasa yang lalu gitu ya. Dan ini sebenarnya lebih banyak kenanya di para perempuan ya Bapak. Betul sekali, Pak. Karena seperti saya sendiri, puasa saya banyak sekali Pak. Apalagi yang tadi Bapak menyindir saya dan suami itu tiap tahun tiap tahun punya anak, jadi setiap tahun itu nggak puasa aja gitu ya. Tapi artinya memang kita tidak perlu melipat duakan puasa itu gitu sekali, ya Pak ya. Jadi yang mau saya tanyakan juga ini masalah fidyah tadi. Nah, fidyah itu yang boleh membayar itu sebenarnya siapa tadi, yang orang bagaimana? Yang maksud saya orang seperti saya yang produktif belum boleh kena fidyah gitu. Iya. Atau? Jadi kalau orangnya masih sehat, dalam artian masih ada, ya apalagi dia di usia yang muda begitu kan, itu dia bisa kena dua-duanya itu. Bisa dia bayar fidyah dan mengganti puasanya begitu. Namun memang ada sebagian ulama juga yang membagi tergantung pengaruh lebih besar sama siapa. Contoh, kalau dia ibu hamil atau menyusui, nanti kalau umpamanya puasa lah ini, dampak yang lebih besar sama siapa ini? Apakah sama si ibunya atau sama si anak yang calon bayinya begitu nanti? Nah, kalau nanti pengaruhnya nanti kepada lebih besar, dominan kepada si ibunya, nanti dia bisa nanti jadi dia bisa nanti harus dia membayar fidyah, nanti dia tuh membayar fidyah dan juga mengkodonya. Jadi tapi kalau hanya kepada si anaknya saja, dia cukup menggantinya saja, tidak bayar fidyah begitu. Jadi ini yang lebih pasnya, bahwasanya sampai ulama membagi seperti itu. Melihat kepada siapa ketergantungannya. Tapi ada ulama yang seperti yang saya sebutkan tadi, selama dia masih produktif, tidak ada bawa penyakit, dua-duanya tidak peduli apakah pengaruh sama si ibunya atau sama si anaknya, pokoknya termasuk yang tadi ibu hamil menyusui itu dua-duanya bayar fidyah dan mengganti mengkodok puasanya. Kecuali kalau memang dia yang menstrual dan nifas tidak kena fidyah ya. Iya, cukup mengganti saja. Kalau yang tadi Bapak bilang fidyah ini, mengganti fidyahnya itu ketika kapan? Apakah misalnya hari Senin saya puasa, langsung saya bayar fidyahnya, atau kita tunggu puasanya seluruh habis diganti baru kita bayar fidyahnya? Oke, ini terkait teknis. Gitu. Nanti teknis pembayaran fidyah begitu kan? Boleh dia tidak harus sebenarnya setelah puasa dulu baru besoknya, tidak harus sebenarnya di hari itu pun boleh juga di hari yang sama. Tapi kalau mungkin dia kendala ekonomi, Bu Rahma, dia mungkin belum bisa bayar di hari itu. Tapi kalau mengganti dia bisa, ya kan, karena kondisinya begitu kan, dia bisa ganti bayarnya itu di kapan dia mampu. Kalau sebaiknya memang di hari yang sama agar nanti dia nggak kelupaan, tidak lupa tuntas hutang puasanya itu. Ini juga Pak, maksud saya tadi Bapak bilang membayar fidyah itu dia harus 1,5 kilo ya beras ya? Iya, kurang lebih 1,5 kilo. Itu kita ambil ukuran takarannya dari mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, karena kita Syafi'iyah orang Indonesia ini 0,75 gram. Berarti belum sampai 1 kilo ya. Boleh nggak kira-kira kalau sekiranya nggak diberikan beras, namun misalnya diuangkan sekian harga, atau begini Pak, atau kita memberikan nasi bungkus yang sudah dimasak? Betul. Gimana? Kita mungkin repot, mungkin yang bawa beras, ambil beras ya, kita mau praktis saja gitu kan. Sebenarnya gantinya itu cukup nasi dan sayur sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin kita ngasih orang beras apa namanya Bu Rahma, nggak ada lauknya. Nasinya aja gitu kan, udah dimasakin, udah dibelikan gitu kan, pakai sayur lagi, tapi nggak ada lauknya. Jadi para ulama kalau ingin diuangkan lebih praktis, belilah 1 bungkus nasi. Ya kalau ditanya lagi Bu Rahma, kira-kira harga berapa? Sampai segitunya kita pertanyaan kan, harga berapa ini? Nanti ada juga nasi yang 10.000, ada yang 15.000, bahkan yang 25.000 pun ada gitu kan. Tentu kita memberikan yang terbaik.
yang terbaik. Minimalnya kata para ulama, semisal kamu makan dengan itulah yang kamu mau. Kalau kamu makannya 10, ya minimalnya seharga 10. Kalau bisa juga iya, begitu semampunya. ya. Atau lebih bagus lebih daripada kamu. Jangan kamu makan yang 30.000, kamu kasih yang harga yang 10.000. Benar. Itu nggak bagus. Seminimalnya itu sekurangnya setara dengan kamu. Kalau kita setarakan zaman saat ini, saya rasa bisa lah serba 15.000 kayak atau 25.000 ya kan, biar lebih puas dia makannya itu. Dan satu kali makan untuk 1 hari puasa. Satu lagi masalah puasa itu ya, boleh nggak kira-kira begini, kita ganti fidyah dulu nih baru puasa, gimana? Oh gitu ya. Nanti lagi banyak uang kayaknya Bu Rahma kayaknya. Jadi bayar dulu nanti puasa gitu ya. Iya, gimana itu? Ya sebenarnya sih boleh saja sebenarnya, karena itu kan terkait teknis. Yang jelas itu tetap menjadi hutang bagi yang belum lunas puasanya. Dan seandainya sekiranya dia nanti sakit menahun atau dia mohon maaf dia wafat, nanti kewajiban ahli warisnya, pasangannya, anak-anaknya membayarkan, menggantikan qada puasanya. Berarti kita kalau memang sebagai ahli waris ketika melihat orang tua atau siapapun yang ingin meninggal, ditanya berapa hutang dan juga berapa hutang puasanya juga gitu ya. Ayah ada berapa hutang puasa ayah dulu, mungkin sebelum sama mama, sebelum nikah sama mama, mungkin masa muda dulu belum puasa, berapa kira-kira? Aduh nak, nggak ingat lagi ayah, nggak tahu lagi. Nah kira-kira aja lah ya. Kayaknya ada kayak 5 tahun, 10 tahun. Gawat juga itu kan. 10 tahun kali 30, 300 puasa juga itu kan. Iya benar. Iya memang harus ditunaikan. Tapi kalau menunaikannya semampu kita saja bisa ngasih. Iya, kalau umpamanya tahu nih jumlahnya. Hidup kita nggak lama kan. Itu pun nanti harus diturunkan itu. Jadi nggak cuma harta yang diwariskan, utang puasa orang tua pun diwariskan. Nggak bisa kita sebagai anaknya, meninggal pula kita ya kak ya, sama anak kita, cucu orang tua kita kan. Tetap itu harus ditunaikan. Begitu harus dibayarkan. Karena nanti pertanggungjawaban sampai akhirat itu nggak puasa itu. Iya benar. Berarti memang bahaya sekali. Kiranya nggak mengganti puasa ini ya. Harus diganti. Nah, kalau kita satu lagi terakhir nih ya, sedang mengganti puasa yang itu ya Pak, sebelum ke persiapan yang lain. Kalau kira kita nggak tahu berapa banyak puasa kita. Karena kan kadang ada nih remaja atau pemuda paling kayak seusai saya lupa nih berapa puasa saya. Betul. Gitu. Gimana cara mengganti? Iya. Dan di sini karena kita, Allah berfirman kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuan hambanya. Berarti sesanggup dia, semampu dia punya komitmen, niat dalam hati untuk mengganti semampu dia, seingat dia, walaupun tidak pas jumlahnya, lainnya serahkan kepada Allah, mohon keadilan Allah nanti. Kalau sudah seperti itu, insya Allah selesai itu, dianggap selesai itu. Begitu ya dianggap Pak selesai ya. itu. Alhamdulillah. Tapi jangan pula kita lupakan ya. Iya. Nanti lupakannya berapa puasanya begitu ya. Iya betul sekali. Jadi karena saya juga pernah ada bukan membaca sih, setahu saya gitu ya kan Pak, selain kita mengingat selain kita untuk menjaga badan, untuk mempersiap puasa, juga mengganti puasa, kita juga harus banyak-banyak berdoa supaya agar dipanjangkan umur kita sampai hingga ke bulan Ramadan. Betul, makanya ada doanya ya Bu Rahma ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, kami bulan Sya'ban ini yang mau habis ini berkah ya Allah, dan sampaikan dari Ramadan. Iya benar. Ada lagi satu sahabat yang hadis bahwa yang artinya, ya Allah antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Begitu. Iya, betul dan itu sekali. adalah sebuah amalan bisa kita lakukan ketika memang untuk menyambut bulan Ramadan ini. Betul sekali. Baik sahabat, nanti kita akan bahas lagi persiapan apa lagi selain ini, dan tetap di 102,6 FM. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.
Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita kembali lagi ya untuk membicarakan apa-apa saja sebenarnya yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, Bapak Amrar ya, Bapak ya, merupakan dosen, salah satu dosen hukum keluarga Islam. Ya. Jadi yang alhamdulillah juga beliau merupakan ustadz kondang loh di penyambungan. Pak ya. Kayaknya enggak kayak. Dan aktivis kelembagaan ya Pak ya. Salah satu di Nadatul Ulama ya Pak ya, dan betul juga di Majelis Ulama Indonesia ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Oke, ya jadi saya nggak salah dong kalau nanya tentang puasa, karena memang sudah mumpuni keilmuannya. Amin ya Allah. Bapak, tadi sudah kita bahas tentang cara tepat menyambut bulan Ramadan. Yang pertama itu menjaga kesehatan badan, lalu mengganti puasa yang lalu. Selain itu apa lagi yang harus kita persiapkan? Ada 3 lagi Bu Rahma. Yang ketiga yaitu tazkiyatul batiniyah, yaitu membersihkan hati batin kita. Ini pun tidak kalah penting ini Bu Rahma ya. Bagaimana kita itu agar punya hati yang bersih ya. Bahkan nih puasa Sya'ban ini di nisfu Sya'ban itu bagi yang berpuasa, tidak pun dia berpuasa, Allah mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali 2. Yang pertama yang musyrik, sudah jelas. Kalau musyrik tidak percaya kepada Allah, sudah pasti Allah tidak mengampuni kalau dia tidak kembali ke Islam. Yang kedua, au musahinin. Ini ada orang yang punya kebencian sama orang lain sampai sekarang belum reda, masih ada, masih menyimpan, masih benci, tidak suka sampai detik ini, bahkan tidak mau memaafkan. Maka ini tergolong di antara yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ya, artinya harus memang kita membersihkan hati, enggak sebenarnya menyambut Ramadan saja, kapan saja, di mana saja, kita harus terus tazkiyatun nafs, tazkiyatul batiniyah, membersihkan hati kita ya, agar kita enggak ada gampang sujud sama orang. Ada orang dapat harta umpamanya ya kan, meriang umpamanya. Ya kan, baru tetangga beli TV meriang, tiba-tiba dia 3 hari lagi dapat beli kereta dia umpamanya, masuk rumah sakit opname ya kan. Nah, tiba-tiba di opname pun, di rumah sakit pun kata anaknya, "Mak, orang yang kemarin yang beli kereta udah beli rumah, Mak, meninggal langsung." Ini tersiksa kan batinnya, enggak dia apa-apain, meninggal. Contoh kecilnya saja mungkin kalau kaum perempuan ya, si kawan satu ganti skincare, saya juga harus ganti skincare. Bahkan dia berusaha kayak ini pinjaman ini nggak beli dia ini, mana sanggup yang beli ini. Iya benar. Mudah kali dia hati ya. Iya benar. Menganggap orang itu apa kan begitu. Jadi nggak boleh sebenarnya Bu. Jadi kita harus terus berusaha semampu kita membersihkan hati. Kalau kita ada pikiran negatif sama orang, astagfirullah ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Tiba-tiba kita ada orang berbuat jahat pada kita, kita doakan dia kan. Ya kalau macam Rasul itu dilempar dengan batu, Rasul balas dengan senyuman. Seolah-olah kalau kita dilempar batu, kita balas dengan lemparan bunga. Nggak mungkin kan, sanggup kita. Nggak sanggup kita kayak berat itu. Kalau bisa dengan balok kita lempar lagi. Lebih parah lagi ya kan. Iya benar. Tapi itulah namanya manusia normal ya kan. Kadang memang manusia itu tempatnya khata, nisyan dan khata, lupa dan salah kan. Jadi ya senantiasa terus beristighfar. Dan benar seperti kata lagunya si Opik ya, tombol hati itu ada 5 perkara. Betul sekali. Menjaga hati, berpuasa, sholat malam, baca Quran, dan sebenarnya hidup itu harus dijalankan dengan secara ikhlas. Betul. Iya Pak. Betul sekali. Bijak kali saya semenjak belajar sama Pak Amran hari ini. Tapi keluar radio jangan jadi orang maksiat ya, nauzubillah min dzalik ya. Nah, dan yang keempat apa kira-kira Pak selain membersihkan hati ini? Baik, yang keempat Bu Rahma, ada namanya qulubun sa'diyah. Ya, hati yang gembira. Ya, jadi ada hadis Nabi itu. Ini hadisnya sahih ini. Ini motivasi sama kita. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang dengan datangnya bulan Ramadan hatinya gembira, sukacita, bahagia, ya nampak wajah berbinar-binar,
cukup itu saja dia gembira, haramallahu jasadahu 'ala nirun. Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Belum puasa nih, belum puasa, belum tarawih, belum lagi berzakat dan sebagainya. Baru senang hatiku Ramadan. Rupanya THR gitu kan, rupanya. Atau senangnya baju baru, nggak apa-apa lah. Yang penting dia senang Ramadan ini, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Tapi kebanyakan orang untuk menyambut Ramadan itu maksudnya gini, memang dia senang nih, tapi ada juga yang suntuk gitu Pak. Suntuknya gini, besok mau puasa kita ya, banyaklah pengeluaran uang lah, segala macam. Itu saya nggak harus dipikirkan gitu ya Pak, ya berarti ya. Nggak bisa menghidup BU kan, nggak bisa ngerokok lagi nih kayaknya. Iya benar-benar. Nggak bisa kopi lagi, ya nggak bisa lah. Namanya udah puasa kan. Iya. Ada orang seperti itu, aduh datang Ramadan. Susah dia, belum apa-apa nih, belum dia apa-apain, belum datang, masih jauh lagi. Baru mikirkan dah suntuk artinya. Apalagi masuk Ramadan kan, orang semacam ini nggak masuk kategori ini. Nggak masuk dia. Jadi kita kalau memang mau bulan Ramadan tuh yang dipersiapkan itu hati kita harus gembira. Seperti datangnya hari kebaikan ya. Hari kebaikan. Seperti menunggu datangnya anak yang belum pernah lahir. Anak yang belum lahir, atau anak yang jarang pulang, atau pasangan yang sudah lama nggak datang. Begitulah gembiranya menyambut Ramadan ini. Seperti mendatangkan, saya bilang tadi, datang lamaran. Pas yang di hatinya itu ya kan, kriteria selama ini terpenuhi umpamanya kan. Begitulah kira-kira Bu Rahma. Tapi kebanyakan orang kriteria itu yang orang berpikir, sebentar lagi mau puasa ya, gimana nanti keuangan untuk lebaran. Langsung begitu orang banyak kan ya. Aneh memang Bu Rahma ini ya kan. Kenapa kalau kita di luar Ramadan makan pengeluaran kita normal? Iya itu dia. Tiba nanti di Ramadan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Karena memang di situ yang berkuasa hawa nafsu Bu Rahma. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu terbuktinya nampaknya ketika iftar atau berbuka puasa. Nah, disitulah nampak bagaimana umat Islam boros dalam mengelola hartanya atau uang belanjanya. Semua ingin dimiliki, dibeli, dimasak, tapi yang dinikmati, yang dimakan dengan keluarga 2-3 macam saja. Iya benar. Lainnya mubazir, sia-sia begitu. Ini yang harus diperhatikan oleh umat Islam sekarang. Jangan diikuti semua keinginan kita. Nah, bukan ajang balas dendam berbuka puasa itu tidak. Tidak, seperlunya sebutuhnya saja. Yang mana yang diinginkan, yang butuh, udah cukup itu aja gitu. Nggak usah banyak macam-macam ragamnya. Oke. Dan yang terakhir tadi kalau saya juga selain hati gembira juga kita memahami ilmu puasa sendiri ya. Betul. Ini dia fikih, namanya fikhiyah syamiyah. Ini ada katanya naim shaim, tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akhirnya modem saja kerjanya. Tidur saja kerjanya. Subuh habis itu tidur. Datang zuhur, sholat, tidur. Asar biar nggak terasa pas tidur lagi. Ini nggak termasuk kategori. Bahkan hadis ini adalah hadis palsu Bu Rahma. Hati-hati kita, nggak boleh kita beramal dengan hadis palsu. Artinya apa? Ini diantara fikih-fikih puasa. Di antara yang nanti kita kalau bisa jangan lagi gosok gigi kalau sudah habis subuh. Karena itu hukumnya makruh. Terus diantaranya lagi coba makanan, ngetes makanan masakan ibu-ibu. Ini garamnya cukup nggak ya? Tes dulu. Tabu itu, rupanya itu tutelannya. Batal puasa itu. Itu ngetes aja udah makruh. Apalagi masuk lagi mulut. Kesimpulannya adalah memang kita harus tahu nih ilmu-ilmu puasa agar kita itu tidak terbatalkan, tidak salah dalam berpuasa itu. Dan batal puasa kita, hati-hati. Iya benar-benar sekali. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya adalah bahwasanya yang pertama kita berharap Allah panjangkan umur kita. Amin ya Allah. Bertemu Ramadan di tahun ini. Yang kedua kita harus siap untuk menyambut Ramadan ini dengan beberapa hal. Yang pertama menjaga kesehatan badan kita, terus mengganti puasa walaupun mungkin beberapa hari sudah masuk Ramadan, semampu kita mengganti puasa yang tahun-tahun yang lewat yang sudah kita tinggalkan. Yang ketiga membersihkan hati kita terus. Yang keempat hati kita gembira menyambut Ramadan ini, jangan suntuk. Dan yang kelima kita belajar tentang ilmu-ilmu puasa. Masya Allah, sangat menarik sekali sebenarnya kita membahas masalah puasa dan tidak akan ada putusnya tentang ilmu-ilmu ini ya kan Pak. Jadi sahabat, mudah-mudahan bermanfaat untuk sebagai pengetahuan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Semoga kita dipanjangkan umurnya. Amin. Dan mari bersama-sama kita menyambut gembira bulan Ramadan yang akan datang ini. Saya undur diri dan mohon maaf kami atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasis, obrolan seputar Islam hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.